Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Saya mendoakan kita semua dalam keadaan baik, Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut, percaya saja. Itu adalah kata-kata yang Yesus katakan kepada Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sedang sakit. Ia yang adalah seorang kepala rumah ibadat menanggalkan semua jabatan dan prestisenya lalu tersungkur di depan Yesus dan memohon pertolongannya. Ia tidak sanggup melihat anaknya terbaring lemah. Ia tidak berdaya juga untuk melakukan sesuatu agar bisa memulihkan anak itu. Dengan merendahkan hati dan juga merendahkan dirinya, ia datang kepada Yesus. Karena ia tahu Yesus pasti sanggup. Dan memang benar, di tengah perjalanan menuju rumahnya, ada seorang perempuan yang juga sakit parah. Sakit menahun-nahun, 12 tahun sakitnya. Segala daya upaya dilakukannya, tapi tak membuahkan apa-apa. Waktu itu ia menjamah jubah Yesus, dan ia pun menjadi sembuh. Sungguh Yesus sanggup memberikan kesembuhan dan pemulihan dengan kuasa kasih-Nya. Hal ini membuat Yairus mungkin semakin berbesar hati. Yesus sedang menuju rumahnya untuk memulihkan dan menyembuhkan anaknya. Namun, di tengah jalan, datang berita bahwa anaknya sudah mati. Bagai disambar petir di siang bolong, pertolongan sedang datang ke sana. Yesus sedang berjalan menuju ke rumah itu. Tapi berita itu datang. Akankah ini sebuah akhir? Dan disinilah Yesus menegaskan kata-kata ini. Jangan takut, percaya saja. Kata-kata Yesus ini bukan hanya sebuah kata-kata motivasi, tetapi sungguh kata yang penuh kuasa. Dan dengan kuasanya, Yesus kemudian membangkitkan anak perempuan Yairus itu. Yesuslah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan, bahkan juga kematian. Bapak Ibu Saudara, bagian mana dari cerita ini yang membuat kita tertegun, terkagum-kagum? Mungkin kita akan menjawab saat Yesus menyembuhkan, atau saat Yesus membangkitkan. Ya, bagian itu memang menguatkan kita, sungguh menguatkan kita. Namun, bagian yang juga dapat membuat kita tertegun adalah saat si perempuan tak bernama ini berkata, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Markus 5 ayat 28. Atau saat Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Dan Yairus menurutinya. Iman yang ditunjukkan perempuan ini dan juga Yairus adalah iman yang tangguh. Saat mereka berhadapan dengan situasi yang sangat mencekam, mereka tidak goyah. Mereka yakin bahwa Tuhan sanggup. Dan mereka berjalan di atas keyakinan itu. Bapak Ibu Saudara, tak mudah untuk memiliki iman seperti mereka. Namun kisah mereka membuktikan bahwa kuasa Tuhan melebihi pergumulan-pergumulan hidup mereka. Dan inilah yang mari juga kita hayati dalam kehidupan kita. Bahwa kuasa Tuhan melebihi masalah-masalah hidup kita. Dan marilah kita mengandalkannya dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di tengah kesulitan dan masalah hidup yang bertubi-tubi, di tengah gelombang kehidupan yang rasanya bukan semakin reda tetapi semakin meninggi, kami ingin belajar percaya. Percaya bahwa Tuhan, Engkaulah yang berkuasa. Engkaulah yang melebihi segala masalah-masalah kami, sehingga kepadamu kami bisa berserah. Sehingga Engkau selalu kami andalkan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, meskipun masih banyak persoalan hidup yang harus kami hadapi, kami mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami berpengharapan kepada Tuhan. Kami yakin bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa dan sanggup untuk menolong kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia